Pada 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita tersebut dari siaran radio luar negeri yang pada waktu itu dilarang. Akhirnya, Syahrir menghubungi Chairil Anwar dan segera meneruskan berita tersebut kepada para pemuda yang pro kemerdekaan. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Muhatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Kemudian Terauchi menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Soekarno, Muhatta, dan Rajiman Widyodiningrat pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus. Wah, ada berita menggemparkan apa nih kira-kira? Japan was declared to have surrendered to the Allies after its two core cities, namely Hiroshima and Nagasaki, were bombed by the Allies. Wah, saya harus memberitahu berita penting ini kepada Bung Khairul. Hei, Bu. Ya, Saya dengar kabar dari saluran radio luar negeri bahwa Jepang mengakui kalahnya. Bagaimana menurutmu, Bu? apa berita itu benar? Benar, Bu? Baiklah kalau begitu, saya akan beritahu ke pemuda-pemuda yang lain. Baik, Bu. Terima kasih atas Menindaklanjuti berita tersebut, para pejuang yang didominasi golongan muda segera mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus 1945. Namun, Soekarno dan Hatta menolak rencana tersebut dan tetap bersikukuh pada 24 September 1945 yang ditetapkan oleh PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Kelompok pemuda kecewa karena momentum kekalahan Jepang yang seharusnya bisa dimanfaatkan Indonesia. Kemudian para pemuda ini melakukan penculikan terhadap Soekarno-Hatta yang kemudian membawa keduanya ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Soekarno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bu. Untuk apa saya ikut kalian? Ini sudah sepakatan para pemuda. Kami ingin membawa Anda dan Mata ke Rengas Dengklok. Sebenarnya, mengapa kalian sini aku dulu? Kami ingin kalian berdua segera memproklamasikan kemerdekaan, Bu. Soekarno, Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Iya, mereka membawa kemari. Apa mereka membawa Fatma dan Putri juga? Iya, Hatta, benar. Sekali sebenarnya ada apa? Begini, Bu. Kami sebenarnya ingin kalian berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah. Jadi ini waktu tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa kau bisa mudah percaya dengan cerita itu kami? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Ini tidak cukup. Kami para pemuda kemerdekaan Indonesia ingin dengan hasil upaya sendiri, bukan karena hasil Jepang. Itu benar, Bu. Jika kita merdeka karena hasil hadiah Jepang, kita bisa jajah lagi, Bu. Soekarno pertama kali menuliskan kata pernyataan proklamasi. Soekarno kemudian bertanya kepada Muhatta dan Ahmad Subarjo, bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan undang-undang. Kedua orang yang ditanya pun tidak ingat persis. Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Soekarno menuliskan Jakarta 17/8/05, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Sebagai penutup, mereka semua sepakat tentang draft itu. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Menurut saya, Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya. apa yang mengenai perbedaan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang singkat-singkat. Ya, sudah selesai. Apakah Anda setuju semuanya? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semuanya? Saya rasa jangan. Menurut saya lebih baik naskah ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta, mewakili kawasan Indonesia. Bagaimana semuanya? Setuju? Setuju. Sayuti, tolong berikan naskah ini. Baik, saya akan menantikan naskah ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 Agustus adalah tanggal yang baik. Bagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari
hari semalam orang sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini tanggal 17 setuju Bu? Kita yang cepat. Lalu gimana kita akan melaksanakannya? Bagaimana? Apakah akan setuju? Saya akan menyentuh Pak Maudi untuk menjahit bendera. Tolong siapkan tiangnya. Baik, gimana kita akan melaksanakan? Bung Karno, gimana semua? Setuju. Ini Bu. Baiklah. Ya, tolong sebar-luaskan. Pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Mohatta berpesan kepada BM dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa sangat penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa, nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang